Sebelumnya saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifanza Syifa Pujamara dengan NPM 21170511072 dari kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit kode yang ada pada kelas. Jadi di sini kami sudah mengimplementasikan beberapa kelas diagram yang ada pada soal, yaitu ada kelas level, kelas map, ada kelas entity, dan juga kelas monster dan hero. Kami sudah mengimplementasikannya ke dalam bentuk game yang kami beri nama game Astronaut versus Alien. Mungkin langsung ke penjelasannya. Di sini ada fungsi getRand integer, yaitu fungsi yang digunakan untuk melakukan generate angka random. Selanjutnya ada kelas level. Kelas level ini di dalamnya terdapat beberapa variabel. Yang pertama ada variabel current level untuk menyimpan data level terbaru, ada variabel latest level untuk menyimpan data level saat ini, ada variabel max level untuk mengatur level maksimal. Di dalam kelas level ini terdapat fungsi, yaitu fungsi show level. Jadi show level ini adalah fungsi yang digunakan untuk menampilkan level pada layar. Untuk kelas yang kedua, di sini ada kelas map. Kelas map ini berisikan 4 variabel. Yang pertama ada variabel weight, yaitu lebar untuk lebar map. Terus ada variabel height untuk tinggi map. Ada variabel BG ini untuk background map. Ada variabel X sama dengan 0 untuk mendeklarasikan posisi X mapnya ini berada pada koordinat horizontal. Di dalam kelas map ini ada dua fungsi. Yang pertama ada fungsi init untuk background. Jadi init ini digunakan untuk setting background mapnya. Yang kedua ada fungsi move. Fungsi move ini digunakan untuk melakukan gerakan map berjalan. Selanjutnya untuk kelas yang ketiga, di sini ada kelas entity. Jadi kelas entity ini merupakan sebuah kelas parent dari kelas hero dan juga kelas monster. Di dalam kelas entity ini terdapat 5 variabel. Jadi 5 variabel yang pertama ada weight untuk mendefinisikan lebar objek. Yang kedua ada variabel height untuk mendefinisikan tinggi objek, ada variabel X ini untuk posisi horizontal objek, variabel Y untuk posisi vertikal objek, dan juga variabel IMG ini untuk mendefinisikan gambar objek. Di dalam kelas entitas ini ada beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi attack. Fungsi attack ini digunakan hanya untuk pendefinisian saja, atau untuk action di override oleh child class. Selanjutnya fungsi yang kedua ada move right. Ini move right ini digunakan untuk menggerakkan objek ke kanan. Kemudian ada move left, ini digunakan untuk menggerakkan objek ke kiri. Selanjutnya ada fungsi move down. Ini fungsi yang digunakan untuk menggerakkan objek ke bawah. Dan move up ini digunakan untuk menggerakkan objek ke atas. Selain itu juga ada fungsi draw. Fungsi draw ini digunakan untuk menggambar objek ke layar. Kelas yang keempat, di sini ada kelas monster. Kelas monster ini adalah kelas yang mengextend kelas entity atau juga kelas childnya. Jadi kelas monster ini merupakan kelas child dari kelas si entity, yang di dalamnya terdapat variabel life. Terus ada variabel color. Variabel color ini untuk warna monsternya. Variabel effect ini untuk variabel effect ini digunakan untuk efek yang diberikan pada monster. Kemudian variabel type untuk tipe monster. Variabel rand X ini untuk menyimpan nilai random koordinat horizontal monster. Ada rand Y untuk menyimpan nilai random koordinat vertikal monster. Dan juga ada variabel fire. Variabel fire ini digunakan untuk menyimpan gambar attack dari monster. Di dalam kelas monster yang mengextend kelas entity tadi ada beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi init IMG. Ini untuk menginisiasi gambar monster, ukuran lebar kali tinggi serta koordinat X dan juga Y. Selanjutnya ada fungsi set type effect. Ini digunakan untuk menginisiasi warna, tipe, dan juga efek. Yang ketiga ada fungsi random. Move random. Move random ini digunakan untuk mengubah posisi monster secara random. Yang terakhir ada fungsi draw. Selanjutnya ada fungsi draw. Fungsi draw ini digunakan untuk menggambar monster pada layar sesuai dengan koordinat X dan juga Y. Fungsi yang selanjutnya ada fungsi attack. Fungsi attack ini digunakan untuk monsternya melakukan attack.
Yang terakhir ada fungsi save score, fungsi yang digunakan untuk menyimpan dan menampilkan skor pada layar. Selanjutnya kelas yang terakhir yaitu kelas hero yang juga mengextend kelas entity yang di dalamnya terdapat 3 variabel, yaitu variabel life untuk variabel nyawa hero, kemudian ada score untuk variabel menyimpan skor hero, selanjutnya ada variabel fire untuk gambar dari attack hero. Yang di dalam kelas hero ini ada beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi init img untuk menginisiasi gambar dari hero. Selanjutnya ada fungsi attack ini untuk hero-nya melakukan attack berdasarkan koordinat X dan Y pada lokasi hero saat itu. Yang ketiga ada fungsi increase score. Fungsi increase score ini untuk menambah skor hero. Selanjutnya ada fungsi calculate life, yaitu fungsi yang digunakan untuk menghitung dan menyimpan nyawa hero. Dan yang terakhir adalah fungsi save score. Jadi fungsi save score ini digunakan untuk menyimpan skor hero dan menampilkannya pada layar. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yola Oktavina dengan NPM 2117051052 dari kelas B. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sketchnya, di mana pada codingan kami terdapat variabel global untuk gambar dan properties dari setiap objek, bisa dilihat di sini. Kemudian ada variabel play akan true ketika user sedang memainkan sebuah game atau menekan tombol play. Tetapi variabel game over akan true ketika usernya kalah. Kemudian ada variabel isAttack untuk menyimpan state attack serta koordinat attack untuk monster dan hero. Kemudian ada variabel monster count untuk menyimpan jumlah monster. Selanjutnya ada fungsi preload untuk melakukan load image setiap objek. Selanjutnya lagi ada fungsi draw menu untuk menggambar tampilan main menu pada saat awal game. Di sini kami memakai perulangan if else, di mana if else ini terdapat action ketika kursor mengarah ke button. Selanjutnya ini kita memakai nested if, di mana if dalam if untuk animasi astronot pada main menu. Selanjutnya ada fungsi mouse click untuk membaca mouse click pada button di main menu. Di sini if mouse ini, kemudian ini untuk menampilkan hint dan hitung mundur, set go. Selanjutnya ada fungsi key press untuk membaca keyboard enter ketika game over untuk kembali ke main menu. Kemudian ada fungsi setup. Ini untuk pendefinisian objek dari kelas map. Kemudian yang ini untuk pendefinisian objek dari kelas level dengan nilai max level sama dengan 10. Selanjutnya set level ini melakukan set level awal dari 1. Selanjutnya ini adalah pendefinisian objek dari kelas hero atau extend dari entity kelas diagram yang sudah Bapak berikan. Selanjutnya ada ini hero init image. Ini fungsinya untuk memanggil fungsi untuk setting image dari hero serta koordinat awal posisi hero. Selanjutnya ada fungsi draw, yakni ini fungsi utama untuk melakukan draw objek ke kanvas. Jadi, jika game over, maka akan menampilkan teks game over dan skor saat ini. Kemudian, jika user belum menekan tombol play, program akan menampilkan main menunya. Kemudian di sini ada fungsi play game ketika user memainkan sebuah game. MPinit ini untuk inisialisasi map dengan background dari variabel, kemudian MPinit ini untuk menggerakkan map, dan MPmove untuk membaca input keyboard dari user. Di sini kami memakai keyboard W, S, D, dan A. Huruf W untuk ke atas, huruf S untuk ke bawah, huruf D untuk ke kanan, dan huruf A untuk ke kiri. Serta input spasi untuk attack. Tetapi jika hero tidak dalam posisi attack, dapat melakukan attack dengan set variabel isAttack ke true.
dengan mengisi value koordinat attack oleh hero. Kemudian di sini ada jika hero sedang melakukan attack, maka dia akan memanggil fungsi attack dari kelas hero. Tetapi jika attack melebihi lebar map, maka akan menggambar hero pada layar dengan menambah jumlah monster sesuai level saat ini. Ini untuk mendefinisikan objek monster dari kelas monster serta diinisialisasikan ke objek monsternya. Lalu yang ini untuk menambah jumlah variabel monster count untuk menyatakan jumlah monsternya. Kemudian ada for di sini untuk menggerakkan monster secara random dengan memanggil fungsi move random. Selanjutnya, di sini kami memakai perulangan lagi dan pemilihan menggerakkan fungsi ini if count a play persen 200 sama dengan 1. Ini fungsinya untuk menggerakkan monster secara random dalam interval waktu yang tertentu. Selanjutnya ada ini untuk monster attack dalam interval waktu tertentu. Selanjutnya fungsi yang ini, perulangan yang ini, ketika monster sedang melakukan attack, maka attack akan bergerak ke kiri. Jika serangan melebihi lebar layar, maka attack akan false. Atau jika attack dari hero mengenai monster, maka nanti akan menambahkan skor pada hero. Jika dia tidak mengenai, maka dia akan mengurangi nyawa monster yang terkena attack. Lalu selanjutnya, jika ada monster yang mati, maka jumlah monster pada variabel monster count akan dikurangi, dan codingannya seperti ini. Kemudian, jika attack monster mengenai hero, maka dia akan mengurangi nyawa dari hero tersebut. Kemudian, jika skor dari hero kelipatannya 200, maka level akan bertambah. Tetapi jika nyawa hero-nya 0, maka akan game over atau gamenya selesai. Selanjutnya ini ada hero save score, ini untuk memanggil fungsi save score dari kelas hero. Lalu hero calculate life, ini untuk melakukan perhitungan nyawa hero dari game yang sudah berjalan. Selanjutnya level show level ini untuk menampilkan level ke layar. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini saya Sinta Nur Khalifah dengan NPM 21170511015. Oke, jadi di sini akan saya coba running dari program HTML-nya. Di sini yang sudah mengimplementasikan JavaScript, JSON, dan juga CSS. Jadi langsung aja. Oke, jadi ini untuk tampilan awal dari game kita. Jadi di game ini ada dua hero, yaitu astronot dan juga alien. Jadi langsung aja kita jalankan. Nah, di sini ada ketentuannya untuk W itu ke atas, kemudian S itu ke bawah, kemudian D itu ke depan, dan A itu untuk ke belakang. Jadi untuk menembak monsternya itu dengan menekan space. Jadi seperti ini. Kemudian untuk game overnya itu ketika si monster ini berhasil menembak astronotnya, dan kemudian poin dari astronotnya ini berkurang, atau hati dari astronot ini berkurang karena terkena tembakan dari alien. Coba di sini kita game over kan. Jadi ketika astronot itu terkena tembakan dari si alien, maka hatinya akan berkurang atau nyawanya akan berkurang. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa
nyawa dari si astronot ini sisa 1. Ya, jadi ini kita kenain lagi. Oke, jadi ini tampilannya jika game over, yaitu menampilkan pesan game over dan juga skor. Nah, di sini skornya 20. Kemudian tekan enter untuk melanjutkan ke menu bermain. Oke, jika ditekan enter akan muncul menu seperti tampilan awal. Ya, mungkin di sini akan saya jelaskan sedikit bahwa di dalam game ini memiliki 10 level, dimulai dari level 1 yang akan bertambah 1 level ketika skornya itu kelipatan dari 200. Kemudian di sini saya jelaskan lagi, monster itu hanya memiliki 5 nyawa. Jadi ketika 5 nyawanya itu habis, maka akan game over. Mungkin cukup yang dapat saya jelaskan dari running program game P5JS ini. Mungkin cukup saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.